Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Rizandia selaku moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fahmi Rizandia, lalu Muhammad Brian Gustiawan, Muhammad Musril, dan Nabila Nurul Hanif. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul mikromeritik. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mikromeritik. Apa itu mikromeritik? Pengertian mikromeritik diartikan sebagai ilmu dan teknologi tentang partikel kecil. Istilah ini diperkenalkan oleh De La Velle. Ukuran partikel suatu bahan obat padat sangat penting dalam farmasi karena berpengaruh besar terhadap proses pembuatan sediaan dan efek fisiologisnya. Setiap kumpulan partikel biasanya bersifat polidispersi, artinya terdiri dari partikel-partikel dengan berbagai ukuran yang berbeda. Perlu diketahui, kisaran ukuran dan jumlah partikel dalam setiap rentang ukuran untuk menghitung ukuran partikel rata-rata. Selanjutnya, ukuran partikel dalam sistem dispersi. Baris ke-1 0,5 sampai 10. Ukuran partikel sangat kecil antara 0,5 hingga 10 mikrometer, hingga dikonversi ke milimeter ukurannya sekitar 0,005 sampai 0,010 mm. Ukuran sekecil ini biasanya tidak diukur dengan ayakan karena terlalu halus. Contoh sistem dispersinya adalah suspensi atau emulsi halus, di mana partikel dispersinya sangat kecil sehingga stabil dan tidak mudah mengendap. Baris kedua 10 sampai 50. Ukuran partikel sedikit lebih besar, yaitu di antara 10 hingga 50 mikrometer atau 0,010 hingga 0,050 mm. Sama seperti baris pertama, belum menggunakan nomor ayakan karena ukurannya masih tergolong halus. Contoh sistem dispersi di ukuran ini adalah partikel emulsi kasar atau partikel suspensi yang terflokulasi, di mana partikel cenderung membentuk agregat kecil. Lalu ada baris ketiga 50 sampai 100. Ukuran partikel di kisaran 50 sampai 100 mikrometer atau 0,050 hingga 0,100 mm sudah bisa diukur dengan ayakan, hingga ayakannya antara 325 hingga 140. Biasa disebut serbuk halus, digunakan dalam industri farmasi untuk membuat tablet atau sediaan serbuk. Lalu ada barisan keempat 150 sampai 1000. Ukuran partikel lebih besar antara 150 hingga 1000 mikrometer atau 0,150 hingga 1000 mm. Ukurannya bisa diukur dengan ayakan nomor 100 sampai 18. Dikenal sebagai serbuk kasar, digunakan jika tidak perlu tekstur terlalu halus, misalnya dalam granulasi kering atau produk industri lainnya. Lalu ada baris kelima 1000 sampai 3360. Ukuran partikel sangat besar antara 1000 hingga 3360 mikrometer atau 1 mm sampai 3,36 mm. Nomor ayakan untuk ukuran ini adalah 18 hingga 6. Digunakan untuk mengetahui ukuran rata-rata granul, contohnya pada granul farmasi atau bahan baku industri. Materi tentang pentingnya mempelajari mikromeritik di bidang farmasi. Yang pertama adalah menghitung luas permukaan partikel. Luas permukaan berpengaruh langsung terhadap kecepatan disolusi dan bioavailabilitas obat. Selanjutnya ada mengetahui sifat dan fisika dalam formulasi obat. Di sini mengetahui sifat kimia dan fisika dalam formulasi obat tersebut adalah ukuran partikel mempengaruhi kestabilan fisik, reaktivitas, dan interaksi antar bahan. Selanjutnya ada memahami mekanisme pelepasan obat. Pelepasan obat dan dari sediaan oral, injeksi, parenteral, dan topikal sangat dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk partikel. Selanjutnya ada pembuatan obat bentuk emulsi, suspensi, dan dispersi. Mungkin untuk rekan-rekan farmasi di sini sudah tahu ya sediaan dari emulsi tersebut dan dispersi tersebut. Stabilitas dari efektivitas sediaan cair sangat bergantung pada ukuran partikel.
Nah, menentukan stabilitas obat. Obat dengan partikel yang terlalu besar bisa cepat mengendap pada suspensi atau tidak merata distribusinya dalam campuran. Nah, selanjutnya ada metode penentuan ukuran partikel. Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menentukan ukuran partikel suatu zat. Yang pertama ada metode pengayakan, yang kedua ada metode mikroskopi optik, yang ketiga ada metode sedimentasi atau pengendapan. Yang keempat, atau yang terakhir, metode pengukuran volume partikel atau bisa disebut Coulter counter. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pengayakan. Metode pengayakan merupakan metode yang sederhana dengan menggunakan alat atau mesin seperti ayakan, tetapi memiliki aturan kecepatan dan ukuran ayakan mesh tertentu dan telah dikalibrasi. Metode ayakan ini hanya bisa digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai ukuran minimal 44 mikrometer, ayakan nomor 325. Di sini ada contoh alat ayakannya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengayakan. Yang pertama, waktu atau lama pengayakan. Biasanya pengayakan dilakukan selama 5 menit. Pengayakan yang terlalu lama bisa membuat sampel jadi pecah karena saling bertumbukan satu dengan yang lain, sehingga bisa lolos melalui mesh selanjutnya. Jika kurang dari 5 menit, biasanya proses pengayakan akan kurang sempurna. Yang kedua, ada massa sampel. Jika sampel terlalu banyak, maka sampel sulit terayak. Jika sampel sedikit, maka akan lebih mudah untuk turun atau terayak. Yang ketiga, ada intensitas getaran. Semakin tinggi intensitas getaran, maka akan semakin banyak terjadi tumbukan antar partikel yang menyebabkan terkikisnya partikel. Dengan demikian, partikel tidak terayak dengan ukuran tertentu. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari metode pengayakan. Kelebihan yang pertama, sederhana, praktis, mudah, dan cepat. Yang kedua, tidak membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan metodenya. Yang ketiga, dapat diketahui ukuran partikel dari kecil sampai besar. Yang keempat, lebih mudah diamati. Lalu ada kekurangannya, yang pertama tidak dapat mengetahui bentuk partikel, kedua ukuran yang didapat tidak pasti berdasarkan rentang, yang ketiga adanya getaran bisa menyebabkan agregasi atau erosi partikel. Selanjutnya ada metode mikroskopi optik. Menurut metode mikroskopis, suatu emulsi atau suspensi, encer atau tidak mendidih, dimasukkan pada suatu slide dan ditempatkan pada pentas mekanik di bawah mikroskop tersebut. Pada tempat di mana partikel terlihat diletakkan mikrometer untuk menampilkan ukuran partikel tersebut. Pemandangan dalam mikroskop dapat diproyeksikan ke sebuah layar di mana partikel-partikel tersebut lebih mudah diukur atau dipotret. Bisa dilakukan dari slide yang sudah disiapkan dan diproyeksikan ke layar untuk diukur. Metode sedimensi. Metode sedimensi itu pengendapan digunakan untuk mengukur diameter partikel berdasarkan laju pengendapan partikel dalam cairan. Prinsip kerja berdasarkan hukum Stokes. Itu ada H sama dengan jarak jatuh dalam waktu T, dst sama dengan garis tengah rata-rata dari partikel berdasarkan kecepatan sedimentasi. Lalu ada PS sama dengan kerapatan partikel, dan ada PO sama dengan kerapatan medium dispersi, dan G percepatan karena gravitasi, dan NO sama dengan viskositas dari medium. Dan inilah contohnya. Metode pengukuran volume partikel. Alat khusus ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa jika suatu partikel disuspensikan dalam suatu cairan yang mengkonduksi melalui suatu lubang kecil
yang pada kedua sisinya ada elektroda, akan terjadi sesuatu merupakan aliran listrik. Dalam pengerjaan, suatu volume suspensi encer dipompakan melalui lubang tersebut. Selanjutnya, kegunaan mikromeretik dalam farmasi. Yang pertama, mempengaruhi disolusi dan bioavailabilitas obat. Ini adalah salah satu aplikasi mikromeretik yang paling penting agar suatu obat dapat diserap oleh tubuh. Ya harus terlebih dahulu larut dalam cairan biologis. Proses ini disebut disolusi. Yang kedua ada menjamin keberhasilan proses produksi atau manufaktur. Dalam skala industri, serbuk harus dapat diproses secara efisien dan konsisten. Karakteristik mikromeretik sangat menentukan hal ini. Yang ketiga, kunci dalam formulasi berbagai bentuk. Sediaan kegunaan mikromeretik tidak hanya untuk tablet dan kapsul, tetapi juga krusial untuk sediaan farmasi lainnya. Lalu kesimpulannya, mikromeretik adalah ilmu yang fundamental dalam farmasi, mempelajari sifat fisik partikel kecil seperti ukuran, bentuk, dan luas permukaan. Pengetahuan ini sangat mempengaruhi mutu, efektivitas, dan stabilitas produk akhir, mulai dari proses produksi hingga efek terapi pada pasien. Pengendalian karakteristik partikel adalah kunci untuk memastikan keamanan dan keberhasilan sediaan farmasi. Alhamdulillah, baik, materinya sudah selesai kami paparkan. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya kami mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Muhammad Fahmi Resnandia selaku moderator dan rekan kelompok 4 izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.